tidak berlama-lama di rumah sakit. Sebelum hari mulai gelap aku membawa kakak Zhang dan kakak Liu pulang ke rumah yang kemarin aku sewa. Sejak aku memutuskan untuk pulang, aku mengurus semuanya sendiri, dan aku mengaturnya dengan sangat benar. Hal ini membuatku antusias dan tidak terkontrol. Kembali terpikir setengah tahun yang lalu, aku dan Wiri Chen pergi ke luar negeri bersama. Saat itu bahkan prosedur untuk keluar negeri saja aku tidak mengerti. Satu-satunya pengalamanku keluar negeri adalah saat di bangku kuliah dan melakukan pertukaran pelajar. Saat itu ada guru yang membawa kami. Selain mengerti pengetahuan ilmu kedokteran, sisanya aku benar-benar terpaksa. Sekolah mengerahkan yang terbaik dan menyiapkan segala sesuatu yang kuperlukan untuk keluar negeri. Adanya paspor dan visa, dengan begitu setengah tahun yang lalu aku jadi dapat keluar negeri bersama Wiri Chen dengan lancar. Dan kali ini aku mengatur semuanya sendiri. Hal ini menurutku adalah sebuah kemajuan yang pesat. Tentu, tidak boleh lupa dengan kekuatan uang. Jika bukan karena sekarang aku mempunyai standar ekonomi yang cukup. Aku tidak bisa pulang jika ingin, karena jumlah tiket pesawat kami semua bukanlah dalam jumlah yang kecil. Aku dulu bahkan tidak pernah ingin membayangkan nominal tersebut. Yang aku sewa adalah sebuah apartemen. Jika ingin cepat, nyaman, dan bisa dimasuki kapan saja, apartemen adalah jawabannya. Rumah itu dupleks, tidak terlalu luas, tapi sangat cukup bagi kami 3 orang dewasa dan 2 anak kecil yang meninggalnya. Kakak Liu membawa 2 anakku beristirahat, kakak Zhang membeli bahan makanan untuk memenuhi kulkas, dan aku membuka laptop mulai membalas email. Karena aku pergi dengan mendadak, jadi pekerjaan yang kutinggalkan sedikit banyak. Setelah makan malam aku melanjutkan kerjaanku, dan aku melihat permintaan pertemanan di ponselku. Aku sedikit terkejut, melihat nama orang tersebut membuatku berpikir bahwa ia adalah kustomer perusahaan dan segera menerima permintaan pertemanannya. Tapi sebelum aku sempat menyapanya, ia meneleponku. Aku tertegun, dan mengira kustomer tersebut sedang terburu-buru. Setelah berdering 2 detik, ia masih belum memutuskan sambungan. Mungkin saja ia tidak sengaja meneleponku, atau telah menekan tombol mati. Halo, apakah kau Eva Luo? Suara seorang wanita, dan aku tertegun. Ia tahu aku siapa, dan berbicara bahasa Mandarin, bukan kustomerku. Aku membuka suara dan formalitas, tapi merasa suara ini sangat familiar. Ya, aku. Maaf, Anda siapa? Eva Luo, dasar kau pelacur. Ia memakiku, aku mengerutkan dahi, dan teringat sudah siapakah orang ini. Pantas saja suaranya terdengar tidak asing, suara Valen, hanya saja ada sedikit distorsi melalui telepon. Eva Luo, kau sudah pulang, kan? Kau begitu pulang langsung menggoda suamiku, kau tidak punya malu. Valen terus memakiku dan marah-marah, walaupun tidak bertemu langsung dengannya, tapi aku bisa menebak sekarang ia sedang sangat emosi sekarang. Jika aku di hadapannya, aku yakin ia akan menamparkanku 2 kali. Aku tanpa ragu memutuskan sambungan telepon, mukaku sendu begitu juga hatiku. Aku sangat ingin memarahinya kembali, marah karena ia merebut Daniel Qin terlebih dahulu. Jelas-jelas sudah tahu Daniel Qin sudah menikah denganku tapi masih bersedia menjadi simpanannya. Aku juga memarahinya tidak punya malu, sudah jelas hamil anak orang lain tapi masih menikah dengan Daniel Qin. Rasakan bagaimana rasanya dibuang oleh Daniel Qin. Tapi akhirnya aku masih menahannya. Aku berusaha menghibur diri sendiri, bahwa waktu sangat berharga, jangan sampai membuang-buang waktu untuk orang seperti Valen. Aku baru saja akan memblok Valen, tapi ia mengirimkanku pesan singkat. Eva Luo, kamu pelacur. Kau menggoda suamiku, jangan berharap hidup kau akan baik-baik saja. Eva Luo, kau tidak tahu malu. Ibumu yang setengah hidup dan mati masih tahu malu tidak? Kau tunggu saja, besok aku akan mencarinya ke rumah sakit. Aku akan melihatnya bagaimana menyikapi hal ini. Melihat Valen membawa-bawa ibuku, aku jadi sangat gugup, dan segera menghubungi Valen. Sambungan telepon baru saja terhubung, tetapi Valen memutuskannya. Darahku langsung mendidih, dan berusaha menghubunginya sekali lagi, dan sudah mencoba 3 kali baru Valen mengangkat teleponku. Eva Luo, kau takut sekarang? Suara Valen sangat puas, ada kekeras kepalaan dan kemarahan yang tersirat. Aku marah dan ingin meledak rasanya, jika kau berani macam-macam pada ibuku, kau akan mati. Aku berkata dengan kasar, mencoba mengancam Valen. Sebenarnya saat Valen mengungkit-ungkit ibuku, aku benar-benar ingin membunuhnya. Saat itu jika bukan Valen yang membawa Tina Zhang dan Daniel Qin ke ruang rawat ibuku, bagaimana mungkin ibuku akan serangan jantung lagi?
Bagaimana mungkin bisa selama ini dirawat di rumah sakit? Aku benar-benar ingin bertanya pada Valen apakah dia punya urat malu, apakah ia punya hati nurani. Dia tahu dengan sangat jelas kesehatan ibuku sedang tidak baik, masih saja pergi mencelakainya, dan menggunakan ibuku untuk mengancamku. Sesungguhnya apa yang ia anggap apa hidup ibuku? Aku sudah sering sekali dipermalukan oleh Valen dan Danielkin, tapi aku yang sekarang, tidak mau lagi memberikan mereka kesempatan apapun. Eva Luo, kau mengancamku. Valen tertegun beberapa detik, suaranya terdengar sangat terkejut dan marah. Ya benar, aku mengancammu. Aku berkata dengan yakin, suaraku dingin dan sedikit menyentak. Dan juga, aku sekarang bukan hanya ingin mengancammu. Aku ingin memberitahumu. Kau tunggu saja Danielkin menggugat ceraikanmu, dan kamu akan pergi tanpa membawa sepeser pun uang. Aku berkata dengan sangat marah, dan langsung memutuskan sambungan telepon. Awalnya aku sama sekali tidak ingin berurusan lagi dengan Danielkin, tapi hari ini Valen ingin melibatkan ibuku dalam perbuatannya. Harimau tidak akan melihatmu sebagai kucing penyakitan. Valen dan Danielkin menganggapku sangat mudah ditindas, aku harus membuat mereka merasakan kesusahan. Aku langsung memblok Valen, membawa ponsel dan segera keluar rumah. Eva, kau mau kemana? Kakak Zhang berseru dengan panik di belakangku, aku tidak berniat berhenti, dan pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Keluar dari apartemen aku segera menyetop taksi dan menuju rumah sakit. Perkataan Valen membuatku takut, walaupun aku mengancamnya akan membuatnya semakin berani, tapi aku tidak mungkin membiarkannya sekali lagi menyakiti ibuku. Awalnya aku ingin rumahku sudah beres dan benar baru menjemput ibuku dan tinggal bersama. Tapi sekarang Valen membuatku seperti orang gila, aku tidak tahu apa saja yang telah Danielkin ucapkan pada Valen, tapi Valen sangat mungkin melakukan semua cara, dan benar-benar menemui ibuku. Aku tidak boleh membiarkan Valen menemukan ibuku, dan tidak boleh membiarkan ibuku disakiti. Sebelumnya aku berpikir ibuku sudah terbiasa dirawat di rumah sakit ini, dan telah membuatnya nyaman serta menemukan banyak teman sehingga tidak kesepian, jadi aku tidak pernah mempunyai pikiran untuk memindahkan ibuku ke rumah sakit lain. Tapi hari ini aku baru menyadari kesalahan terbesarku. Aku telah menunjukkan jalan menuju ibuku pada Danielkin, dan telah memberi petunjuk pada orang-orang yang ingin menyakiti ibuku. Saat hari menjelang malam aku sampai di ruang rawat ibuku. Ibuku tertegun melihatku datang lagi, tapi ia dapat melihat langsung ekspresi wajahku yang tidak enak dipandang. Eva, apa yang terjadi? Ibuku menatapku dengan gugup dan bertanya. Singkat cerita, Ma, aku datang mengurus kepulanganmu dari rumah sakit ini, rumah sudah beres. Ada apa? Mengapa malam-malam begini? Apakah tidak bisa besok saja? Eva jujur pada Mama, apa yang sebenarnya terjadi? Mamaku tetap saja menunjukkan wajah khawatir. Aku mengkilat bibir, aku bertemu Danielkin hari ini. Danielkin, ibuku terkejut, dan langsung mencengkram erat tanganku, di mana kau bertemu dengannya? Di rumah sakit, aku menjawab. Dia bilang ingin bersamaku, lalu barusan istrinya menghubungiku, ia tahu kamu dirawat di sini, aku takut ia akan membuat masalah, jadi kita harus buru-buru keluar rumah sakit. Oh, baiklah. Aku akan segera beresi barang. Ibuku buru-buru mengangguk, dengan panik mulai mengemasi barang. Aku ingin menghibur perasaan ibuku, tapi saat ini diriku juga sedang tidak tenang, hanya bisa membantu ibuku mengemasi barang dengan cepat. Walaupun rumah Danielkin berada di Shanghai, tapi aku tidak yakin Valen ada di mana, dan sangat khawatir bahwa Valen akan membuat keributan besar. Kulit kepalaku serasa terbakar, hatiku tidak kalah terganggu, bagusnya aku dan ibuku meninggalkan rumah sakit dengan mudah, terus sampai kami berada di dalam taksi, aku baru bisa bernafas lega. Ma, sudah tidak apa-apa. Rumah yang kusewa sangat nyaman, saat kita tinggal bersama kamu juga bisa melihat Joanna dan Isen setiap hari. Ibuku menatapku dan menganggukkan kepala, terlihat samar ingin membicarakan sesuatu tapi tidak ada suara yang keluar. Aku melihat ibuku ingin berbicara namun tidak jadi, tahu ia pasti sangat mengkhawatirkan masalah Danielkin dan Valen, tapi sekarang masih di dalam taksi, sebaiknya kami tidak membahasnya sekarang.
Kakak Zhang dan kakak Liu sangat terkejut melihatku membawa ibu pulang. Tadi mereka sangat khawatir saat aku terburu-buru keluar rumah, dan tenang saat akhirnya melihatku pulang. Bibi akan tinggal di kamar lantai atas, benar, kan? Di sana cahayanya bagus, juga sangat nyaman, aku akan membantu Bibi menggelar kasur. Kakak Zhang menatapku dan membuka suara, aku berterima kasih padanya, meminum segelas air dan baru bisa tenang. Aku membawa ibuku melihat-lihat apartemen. Lalu menyuruhnya untuk mencuci muka dan menggosok gigi dan beristirahat. Hatiku masih ada sedikit kacau, dan aku memutuskan untuk membuka sebotol anggur merah. Aku berdiri di balkon menikmati angin yang bertiup, tanganku masih menggenggam ponsel. Aku tidak bisa minum banyak dan sudah lama tidak meminum alkohol, hanya meminum sedikit alkohol dan sekarang kepalaku sedikit sakit. Melihat kota yang bercahaya dari balik jendela, otakku membayangkan banyak kejadian. Akhirnya aku menekan sederetan nomor di ponselku. Ada kalanya ingatan seseorang sangat kuat. Setelah berpisah dengan Daniel Qin, aku menghapus semua kontaknya, tapi aku masih saja mengingat nomor ponselnya. Tapi aku tidak tahu apakah Daniel Qin sudah menggantinya atau belum, setelah aku sudah berkali-kali mengganti nomor telepon. Nada sambung terdengar dan panggilan tersambung. Halo, siapa ini? Mendengar suaranya yang tidak asing, aku kehabisan nafas. Daniel Qin. Tolong jaga istrimu dengan baik, jangan biarkan ia menggangguku apalagi ibuku. Aku berteriak marah, melampiaskan kemarahanku terhadap Valen pada Daniel Qin. Daniel Qin tertegun di seberang telepon, setelah beberapa saat ia berkata dengan ragu, Eva. Apakah kau Eva? Ya, aku Eva. Aku menjawab dengan dingin, sekelibat gambar muncul di otakku. Saat ini aku sedang berpikir, harus bagaimana supaya Daniel Qin membenci Valen, membuatnya semakin yakin untuk menceraikan Valen. Valen mencarimu. Daniel Qin dengan cepat membuka suara, suaranya mengandung kemarahan. Ya, aku menjawab, dia bilang aku langsung mengodamu saat pulang, dan memarahiku, dan berkata akan mencari keributan di hadapan ibuku. Ia berbicara omong kosong. Daniel Qin sangat marah, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya membuat keributan. Mendengar jaminan Daniel Qin, aku sedikit ingin tertawa. Apa maksud dari kata-katanya sebenarnya? Ingin melindungiku. Hari ini ia sangat terkejut mendengarku sudah mempunyai 2 anak dan ia muncul di dalam pikiranku, semakin membuatku ingin tertawa. Tolong beritahu dia ibuku sudah tidak di rumah sakit lagi, ia tidak akan menemukan ibuku jika pergi membuat keributan. Sudah itu saja, aku tutup dulu. Aku langsung memutuskan sambungan telepon, menatap kosong pada layar ponselku, tetapi Daniel Qin kembali meneleponku. Apa maksud dia meneleponku? Aku angkat atau tidak? Aku benar-benar ingin menggoda Daniel Qin dan membuatnya menceraikan Valen. Tetapi aku sekarang benar-benar tidak ingin banyak berinteraksi dengan Daniel Qin, setelah seharian aku benar-benar sangat lelah. Aku memutuskan sambungan teleponnya, tapi beberapa detik kemudian ponselku kembali berbunyi. Aku kembali mematikannya, dan ia terus menghubungiku lagi, bayangan aku dan Valen sebelumnya terbayang-bayang. Setelah ia mencoba 4 kali, akhirnya ponselku berhenti berdering. Aku menghela nafas lega, berpikir bahwa Daniel Qin sudah menyerah, menyesap anggur merahku lagi dan segera mengisi daya ponselku dan segera menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Setelah selesai mandi aku melihat permintaan pertemanan dalam ponselku. Gambar profilnya adalah foto Daniel Qin, dengan catatan Eva, terima permintaan pertemananku, aku Daniel. Aku ragu sesaat dan langsung menonaktifkan ponselku, dan merebahkan tubuh di atas ranjang. Aku sangat lelah, melakukan penerbangan internasional, lalu menjenguk ibuku dan pekerjaan yang sibuk, dan diganggu oleh Valen di malam hari. Walaupun otakku sangat kacau saat ini, tapi baru aja berbaring di atas ranjang tidak lama aku sudah jatuh dalam tidurku. Aku terbangun saat pagi menjelang, kamarku hening, aku mengaktifkan kembali ponsel dan memeriksa sebentar, dan tersadar sudah pukul 9 lebih. Semalam aku hampir subuh baru terlelap, bangun jam segini juga tidak aneh. Hanya saja aku harus mengatasi jet lag ini secepat mungkin. Aku membuka aplikasi pesan, dan terdapat banyak permintaan pertemanan. Selain Daniel Qin masih ada Valen, tapi kali ini ia mengganti nomor ponsel. Jika ia tidak memarahiku dalam not tersebut aku tidak akan bisa menebak bahwa itu adalah dia. Aku menyembingkan senyum ringan dan menerima permintaan pertemanan Daniel Qin, lalu menolak Valen, dan menekan report untuk Valen. Setelah tidur pikiranku jauh lebih jernih, tubuhku juga jadi lebih relaks. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak ingin berhubungan langsung dengan Valen. Karena aku sudah mengerti, kegagalan terbesar untuk Valen adalah bercerai dari Daniel Qin,
dan aku akan membuatnya diceraikan tanpa membawa sepeser pun uang atau apapun itu. Ini adalah hal yang paling ditakutkan oleh Valen, dan itu adalah hal yang harus kulakukan sekarang. Hai guys, bertemu lagi kita di episode baru kali ini. Episode kali ini memaparkan Eva sangat marah kepada Valen sehingga dia ingin membocorkan rahasia besar kepada Daniel agar Daniel mencarikan Valen. Tapi di sisi lain Daniel juga ingin kembali hidup bersama dengan Eva. Tapi tunggu dulu guys, kok Owen Cheng gak datang menemui Eva? Bukankah selama ini dia ingin sekali kembali hidup bersama dengan Eva juga? Makin seru guys cerita dia. Tapi guys, sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Oke guys, thank you.